Oke, selamat datang untuk kalian semua yang baru bergabung di channel ini. Channel ini terinspirasi dari beberapa orang yang saya ikuti. Ada kalangan agama, kalangan filosofis atau ilmuwan-ilmuwan yang lain, sehingga dalam perjalanan hidup saya itu, dan ini adalah channel untuk bagi para pemikir ya, orang-orang yang mau berpikir silahkan bergabung, orang-orang yang ingin bersama-sama menemukan sesuatu, hal-hal baru tentunya, silahkan bergabung. Bebas di sini, bebas berpikir, bebas mengapresiasikan sesuatu apa yang dipikirkan, ataukah itu sesuatu yang lama ataupun hal-hal baru, itu bebas. Yang penting menggunakan pikiran ya, tidak asal ngomong. Kalau asal ngomong itu jatuhnya nanti kosong, asal-asalan ngomong, asal komentar, asal memberikan argumentasi yang tidak jelas. Jadi channel ini channel yang jelas-jelas saja, yang penting tidak terfokus kepada lintas agama, kita fokusnya kepada lintas pemikiran yang terbuka, pemikiran yang lebih berani untuk mengapresiasikan sesuatu. Ya dulu saya memang orangnya itu terlalu fokus terhadap satu hal. Saat saya mempelajari sesuatu, baik itu dalam bidang sekolah ataupun agama, itu saya sering kali berhenti pada satu pembahasan ya, karena saya tidak mampu untuk, bukan tidak mampu untuk memikirkannya, mampu untuk menganalisa, akan tetapi berhenti pada pemikiran orang lain. Contohnya dalam bidang fikih, dalam bidang ilmu-ilmu yang lain, itu selalu berhenti kepada pemikiran orang. Nah, untuk saat ini dari berbagai aspek yang saya pelajari, akhirnya saya ngambil keputusan untuk memilih jalur lain, ya ini berpikir secara rasional. Itu saya menemukan kenikmatan yang sangat luar biasa. Di sana saya lebih berani untuk memikirkan apa yang dipikirkan oleh para ilmuwan. Dalam artian kita tidak berhenti kepada pemikirannya, tapi menggali bagaimana dia bisa memunculkan argumentasi seperti ini tuh, runtutannya itu bagaimana. Ya kalau dalam fikih mungkin lebih membahas ke usul fikihnya. Jadi kita berusaha berpikir setara dengan si mu'alimnya tersebut atau si pemikirnya tersebut. Itu saya lebih bebas, lebih bisa menganalisa sesuatu dengan keadaan kita saat ini. Ini menjadi penting dalam kalangan pemuda, yang mana yang banyak orang merasakan itu terjadi penurunan IQ, penurunan para pemikir. Di Indonesia saat ini mengalami penurunan yang sangat drastis, dan itu justru saya pikir hal yang sangat berbahaya, sekaligus menguntungkan bagi pihak asing. Memang itu yang diinginkan mereka. Ketika suatu negara kok generasi penerusnya itu malas berpikir, bodoh, pikirannya itu lebih ke gimana saya bisa bekerja. Jadi tidak memikirkan bagaimana saya menemukan sesuatu, tapi bagaimana saya bisa masuk dalam pekerjaan ini, itu dan sebagainya. Akhirnya pikirannya terlatih untuk menjadi babu, tidak terlatih menjadi penemu ataupun peneliti dan sebagainya. Ya cukup miris. Kita itu dijajah dari berbagai aspek. Dari dari budaya kita sudah dijajah, dari sejarah kita dijajah, dari ekonomi kita dijajah, dari politik kita dijajah.
kenapa kok kita itu mudah sekali dijajah dan terkadang tidak sadar bahwa kita sedang dijajah, ya karena kita dari dulu memang digiring untuk kehilangan sesuatu, kehilangan kecerdasan, kehilangan keberanian untuk berpikir ke depan. Yang diinginkan mereka adalah kebodohan kita. Karena ketika suatu negara kok generasi penerusnya sudah bodoh, malas berpikir, tidak mampu menemukan sesuatu, itu akan lebih mudah untuk dikuasai, lebih mudah untuk dijajah. Jadi channel ini berangkat dari keberanian, ya, dari keberanian untuk melangkah, untuk berkembang, untuk menyebarkan mungkin yang saya rasa anggap itu perlu disebarkan, ya karena kalau tidak begitu ya setiap hari yang kita saksikan dari pemuda-pemuda Indonesia kebanyakan umumnya itu suka melakukan hal-hal yang sama sekali tidak ada manfaatnya. Itu tinjauan dari secara global keseluruhan, walaupun ada mungkin beberapa pemuda, beberapa orang memang memiliki kecerdasan yang mumpuni dari kegigihannya dulu dalam melakukan pembelajaran. Hal pertama yang ingin saya bahas adalah tekad. Tekad itu adalah modal pertama. Ini modal pertama kita adalah tekad, keberanian, atau niat lah, niatnya yang kuat. Rumusnya begini, rumusnya itu adalah segala sesuatu yang tampak oleh mata katakanlah bisa, ya. Masalah resiko kita pikir belakangan, yang penting kita tekad, kita laksanakan, hasil itu akhir. Jadi yang kita perlukan pertama itu tekad. Setelah tekad yang kuat diiringi dengan keilmuan dan lain sebagainya, kita itu mampu kita melakukan sesuatu hal yang luar biasa. Itu kita justru sangat mampu. Bahkan untuk perjalanan hidup itu dalam agama pun saya pernah membaca di Hadisul Arba'in itu innamal a'malu binniyat. Perkara itu dilihat dari niatnya. Ada yang tafsiri perkara itu sahnya harus dengan niat. Kalau tidak ada niat ya tidak ada pahalanya, itu dalam faktor agama. Atau yang satunya ditafsiri kesempurnaan suatu ibadah atau suatu perkara itu ya dilihat dari niatnya. Kalau niatnya baik, niatnya kuat, ya maka ibadahnya lebih sempurna tentunya. Tapi tanpa niat ibadahnya tidak menjadi sempurna. Seperti orang melakukan sesuatu, memberi sesuatu kepada orang, tidak ada niatnya ya kurang sempurna. Tapi kalau ada niatnya itu menjadi sempurna. Sehingga niat ini sangat dibutuhkan. Bahkan Tuhan sendiri mengatakan, ana bihasbi dzanni abdi, aku itu sesuai dengan keyakinan hambaku. Jadi kalau hamba itu yakin mampu untuk melakukan sesuatu, ya dia akan mampu. Tapi kalau hamba itu pesimis dalam melakukan sesuatu, ini bisa enggak, sudahlah enggak usah dicoba lah, cukup saya menyerah di sini saja, ya maka ya berhenti di sana. Dia tidak akan mampu untuk melangkah ke depan, untuk berpikir lebih panjang lagi, karena dia sudah melemahkan dirinya sendiri melalui niat yang tidak terarah, tidak tertata, bahkan tidak ada niatnya, itu sudah pesimis di awal. Jadi lakukan dulu dengan kegigihan, dengan niat, lalu kita laksanakan, pasti bisa. Kenapa? Ya karena dari argumentasi dari perkataan Tuhan yang mengatakan ana bihasbi dzanni abdi, itu tentu kita meyakini dalam agama Islam itu Tuhan ya tidak mungkin bohong. Kalau tidak mungkin bohong, berarti itu pasti terjadi. Ya, rumusnya gitu saja simpelnya. Tinggal kita yakini saja, kita jalankan. Kenapa? Ya karena Tuhan tidak mungkin bohong.